Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Halo sahabat semua, hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen konten ini. Kisah persaingan antara Rafi radhiyallahu anhu dan Ibnu Jundub radhiyallahu anhu. Biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan pasukan untuk berperang, beliau akan mengantar pasukan itu sampai ke luar kota Madinah. Dan beliau ikut menyaksikan pelepasan terakhir pasukan itu. Sebelumnya beliau akan meneliti perlengkapan mereka dan memperbaikinya jika ada kekurangan. Rasulullah SAW akan memulangkan anak-anak yang ingin ikut berperang, yang juga memiliki semangat yang tinggi untuk berjihad. Demikian juga ketika terjadi perang Uhud, Nabi SAW ikut menyertai pasukan dan menyertai perjalanan mereka. Beliau mengembalikan beberapa anak kecil, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Amr bin Hizam radhiyallahu anhu, Usaid bin Zuhair radhiyallahu anhu, Urabah bin Aus radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dan Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Rata-rata mereka berusia 13 sampai 24 tahun. Tetapi anak-anak itu merasa kecewa jika tidak diizinkan untuk berperang. Ketika mereka disuruh untuk kembali, Khadij radhiyallahu anhu membela anaknya agar dia tetap ikut berperang. Dia berkata, "Anakku Rafi ini pandai memanah. Karena semangatnya yang begitu tinggi untuk berjihad, maka Rafi radhiyallahu anhu menjijitkan kakinya agar terlihat lebih tinggi." Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Rafi radhiyallahu anhu ikut berperang. Melihat hal itu, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu merasa cemburu dan berkata kepada ayah tirinya, yaitu Murrah bin Sinan radhiyallahu anhu, "Ayah Rafi diperbolehkan ikut berperang, sedangkan aku tidak, padahal aku lebih kuat darinya. Jika diadu tanding denganku, pasti aku dapat mengalahkannya." Akhirnya keduanya ditandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang Rafi radhiyallahu anhu dapat dikalahkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kemudian Samurah radhiyallahu anhu pun diizinkan untuk ikut berperang. Akhirnya kesemua anak-anak itu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menyertai pertempuran itu. Dan sebagian dari mereka ada yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam tiba, Rasulullah SAW mengatur orang-orang untuk menjaga pasukan yang sedang tidur. Juga memerintahkan 50 orang agar menjaga seluruh pasukan. Mereka adalah para sukarelawan yang bersedia menjaga pasukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bersedia menjagaku?" Maka berdirilah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Nama aku Za'wan." Jawabnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Baik, duduklah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Siapa lagi yang bersedia menjagaku pada malam ini?" Maka seseorang berdiri. Setelah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Nama aku Sabah." Nabi SAW bersabda, "Baik, duduklah." Sekali lagi Rasulullah SAW bertanya, "Siapa lagi yang mau menjagaku?" Seorang sahabat berdiri dan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa namamu?" Maka jawabnya, "Nama aku Ibnu Abul Qais." Rasulullah SAW bersabda, "Baik, duduklah kamu." Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan ketiga sukarelawan tadi agar datang menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya satu orang saja yang tampil ke depan. Nabi SAW bertanya, "Kemanakah dua orang sahabatmu tadi?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, ketiga orang yang tadi berdiri adalah aku sendiri yang berdiri terus-menerus." Lalu Rasulullah SAW mendoakannya dan memerintahkannya agar menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dialah yang menjaga tenda Rasulullah SAW selama 1 malam penuh. Hikmah,
Inilah semangat juang yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Peristiwa semacam itu tidaklah aneh. Mengorbankan nyawa untuk agama adalah tujuan hidup mereka. Kerana itulah mereka selalu memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu sudah meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diikut sertakan dalam perang Badar. Tetapi Nabi SAW belum mengizinkannya. Barulah ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengizinkannya untuk ikut perang. Kemudian ia selalu menyertai pertempuran-pertempuran berikutnya. Dalam perang Uhud, dada Rafi radhiyallahu anhu tertembus anak panah musuh. Lalu anak panah itu ditarik keluar. Tetapi sayangnya ada sedikit anak panah yang tertinggal di dadanya sehingga menimbulkan luka yang berat. Kemudian luka itu kambuh pada usia tua dan ia meninggal karena luka itu. Alhamdulillah, itulah kisah sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.